Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Arova Akbar. Di channel ini saya upload konten apa aja yang saya suka, kayak teknologi, informasi, komunikasi, gadget, dan lain-lain. Jadi kalau kamu baru ada di sini habis video ini, kamu bisa lihat lagi video kita sebelumnya. Siapa tahu ada informasi yang bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kita ngelanjutin lagi diskusi kita tentang siapa aja yang terlibat dalam software development lifecycle. Kemarin kita udah bahas desainer UI UX. Hari ini kita akan bahas peran-peran yang terkait sama data science, sebuah profesi yang paling seksi di abad ini. Oke, lanjut. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Istilah data science pertama kali dikemukakan oleh Peter Nour, seorang computer scientist pada tahun 1974, yang tadinya mau dijadiin nama alternatif untuk istilah ilmu komputer. Tahun 1966, The International Federation of Classification Society menjadi konferensi pertama yang secara khusus membahas tentang data science. Walaupun waktu itu definisinya sendiri masih berubah-ubah ya. Di era modern kayak sekarang, istilah atau titel seorang yang berprofesi di bidang data science pertama kali diatributkan ke DJ Patil dan Jeff Hammerbacher pada tahun 2008. Nah, dikutip dari Wikipedia, nanti saya taruh link-link rujukannya di kolom deskripsi di bawah. Data science itu sendiri adalah bidang interdisipliner atau bidang yang melibatkan banyak bidang-bidang ilmu disiplin yang menggunakan metode, proses, algoritma, dan sistem ilmiah untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data yang bernoise atau kotor, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dan menerapkannya ke banyak bidang-bidang aplikasi. Dan seorang data scientist sendiri adalah orang yang membuat kode pemrograman dan menggabungkannya dengan pengetahuan statistik untuk menciptakan wawasan dari data. Ya, sebetulnya bidang data science ini nggak hanya diisi oleh data scientist, tapi juga ada beberapa bidang lain seperti data engineer, data analis, dan data scientist itu sendiri. Dan ada juga di dalamnya kayak machine learning engineer. Kesemuanya ini punya arti atau job desk yang beda-beda tentunya. Nah, data engineer sendiri punya tugas untuk menyiapkan, mengoperasikan, dan memelihara infrastrukturnya kayak ETL ataupun big data. Sedangkan data analis bertugas untuk meneliti, menganalisa, ataupun mendiagnosa informasi menggunakan analisis data yang nantinya bakal dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Sedangkan data scientist itu bisa juga disebut advanced level dari data analis, yang tugasnya mengolah, memproses, dan memvalidasi data yang nantinya bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu. Prediksi di sini bisa menggunakan model-model statistik ataupun machine learning. Nah, mirip dengan SDLC untuk development, data science ini juga punya life cycle-nya sendiri, yang disebut data science life cycle. Tapi nggak kayak kegiatan development ya. Life cycle dari data science ini banyak banget ragamnya. Tapi kita coba bahas yang paling praktikal aja, supaya bisa kita jadiin kayak dasar atau awal untuk pembelajaran gitu. Nah, biar lebih gampang bahasnya, nanti kamu bisa lihat bagan-bagan di bawah. Kita bahas dari proses yang pertama, yaitu understanding business problem. Ya, pastinya sebuah solusi itu datang dari suatu masalah, dan ini juga basis dari segala macam inovasi yang ada ya. Tentunya orang nggak akan sekonyong-konyong berinovasi kalau nggak ada hal-hal yang perlu dipecahkan, atau nggak ada hal-hal yang bermasalah sehingga perlu dipecahkan. Jadi langkah pertama pastinya kita harus memahami beberapa hal dulu. Yang pertama, kita pahami dulu apa itu masalahnya. Lalu kita pahami juga apa kebutuhannya, apa yang dihadapi sama pelanggan kita, sama apa yang diharapin sama pelanggan kita dari analisa prediktif yang akan kita buat nanti. Lalu habis itu kita masuk ke data collection. Setelah dapat masalah yang jelas, langkah berikutnya kita perlu mengumpulkan data-data yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada ke komponen-komponen kecil. Nah, proyek data science ini bisa bersumber dari banyak tempat, kayak log system, sosial media, libraries, API, web scraping, atau bahkan Excel. Nah, tahapan berikutnya adalah data cleaning. Pada tahapan ini kita perlu memastikan semua informasi-informasi yang ada bisa dipakai dan disimpan di tempat yang gampang diakses. Dan biasanya data itu disimpan di sebuah structure query language atau SQL. Tahapan ini bisa jadi tahapan yang paling lama dalam project data science ya. Bisa jadi memakan waktu sekitar 90% dari keseluruhan durasi project.
Tahapan berikutnya adalah Exploratory Data Analysis atau biasa disingkat juga EDA. Ini merupakan tahapan yang kritikal ya, karena kegiatan ini menghasilkan identifikasi struktur data, outlier, anomali, dan tren. Yang hasilnya bisa membantu mengoptimalkan fitur ataupun algoritma yang nanti bakal kita pakai dalam pembuatan konstruksi model. Jadi berikutnya kita masuk ke tahapan model building. Dan data modeling ini adalah proses inti atau core dalam data science. Di dalam proses pemodelan data ini, kita akan mengambil data sebagai input untuk kemudian kita tentukan apa output yang akan dihasilkan. Nah, dan yang terakhir adalah model deployment. Di sini kita mengimplementasikan yang namanya machine learning model yang udah kita bangun ke area produksi. Nah, sebelum model dideploy, pastinya kita perlu memastikan dan mengevaluasi bahwa kita udah punya solusi yang tepat untuk kemudian dipakai sebagai saluran sama format yang diinginkan. Ya, dan ini adalah tahapan akhir dari data science lifecycle. Sekarang kita masuk ke tugas masing-masing area. Pertama, kita bahas tugasnya data scientist dulu. Secara umum, tugas data scientist ini adalah yang paling fleksibel ya. Dan bisa jadi seorang data scientist ini bertanggung jawab pada keseluruhan siklus yang tadi udah kita bahas. Mulai dari data collection sampai development ke production. Role-nya pasti berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan atau project. Seorang data scientist bisa aja melakukan data collection, kayak web scraping menggunakan SQL, dan programming menggunakan Python atau R, bikin model machine learning, dan juga membangun production pipeline. Sedangkan seorang data engineer biasanya tugasnya akan berfokus pada data collection dan data cleansing. Artinya seorang data engineer ini harus punya kemampuan teknis yang cukup mendalam ya, kayak kemampuan query language sama programming, baik itu Python maupun R. Juga bisa jadi seorang data engineer harus punya kemampuan teknik dasar untuk melakukan data maintenance. Berikutnya, tugas dari seorang data analis. Biasanya seorang data analis nih tugasnya akan berfokus pada data cleaning dan EDA. Artinya juga di sini seorang data analis harus punya kemampuan penggunaan tools BI kayak Excel, Tableau, ataupun Power BI. Ya, seorang data analis juga diharapkan bisa menggunakan Python atau R untuk menggunakan analisis data. Dan biasanya data analis ini adalah tahapan awal sebelum menjajaki posisi data scientist. Dan proses transisi dari data analis ke data scientist ini biasanya dengan memiliki pengetahuan mendalam untuk membangun sebuah data modeling. Jadi berikutnya ada yang namanya machine learning engineer. Finally, ini adalah pekerjaan di siklus paling terakhir. Seorang machine learning engineer biasanya akan berfokus pada pembuatan data modeling dan melakukan deployment data model pada lingkungan produksi. Biasanya seorang MLI ini datang dari latar belakang seorang software engineer. Jadi pastinya seorang MLI itu harus punya kemampuan coding yang cukup advance, baik itu di Python, R, Java, atau apapun bahasa-bahasa tergantung yang dipakai sama perusahaan atau project yang lagi dikerjain. Dan pastinya juga seorang MLI harus punya kemampuan penggunaan machine learning tools dan kemampuan untuk mengimplementasikannya di lingkungan produksi. Ya, sekarang kita ngomongin gaji. Seperti biasa, gaji itu bisa sangat bervariasi tergantung di mana lokasi atau tempat kamu bekerja. Dan pastinya prinsipnya juga sama, semakin besar gaji, semakin besar juga tanggung jawab. Nah, dikutip dari kompas.com, kisaran gaji seorang data engineer itu biasanya berkisar antara 15 sampai 27 juta rupiah. Sedangkan data analis gajinya berkisar antara 10 sampai 24 juta rupiah. Dan data scientist berkisar antara 10 sampai 27 juta rupiah. Dan dikutip dari situs kerja.com, seorang machine learning engineer gajinya itu minimal 25 juta rupiah. Yaitu dia ulasan singkat tentang profesi yang berketerkaitan dengan data science atau ilmu data bahasa Indonesia. Silahkan sampaikan tanggapan, komentar, nanti saya coba jawab semampu saya. Silahkan like juga kalau kamu suka dengan video ini, dan silahkan subscribe buat yang belum. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Peace.